Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semua? Jumpa lagi di channel GuMyTech. Seperti biasa, kami mendokumentasikan lagi video servis. Kali ini kami dapat servis tipenya, ini dia. Tipe laptopnya Asus E402YA. Ini spesifikasi AMD Dual Core E27015 1,5 GHz. RAM-nya onboard 4GB, OS Windows 10, spesifikasi storage-nya harddisk HDD 1TB. Nah, kerusakan dari laptop ini katanya no display. Jadi teman-teman bisa lihat di sini, kami ada videonya. Ini dia laptopnya no display. Coba kita buka video yang lain. Bukan yang ini, coba yang ini. Oh, yang ini sepertinya. Nah, ini kondisinya teman-teman, laptopnya no display. Nah, ini dia, kita perhatikan volt ampere meter digital. Nah, jadi volt ampere meter digitalnya di situ kita bisa lihat konsumsi arusnya. Karena baterainya tanam, jadi di dalam kita nggak lepas baterainya, kita akan melihat konsumsi arusnya dengan baterai terpasang. Kita cari universal jacknya dulu. Nah, itu dia teman-teman, coba kita colokan volt ampere meter digital. Nah, tampak seperti ini ya. Ini ada indikator LED-nya di sini, indikator power. Di switch on ini nggak ada respon sama sekali. Ini coba kita colokan power supply-nya, volt ampere meternya, kita switch. Perhatikan nilai ampernya. Di sini LED-nya nyala, nilai ampernya kecil sekali, 31 mA, 61 naik sampai ke 0,15 ampere. Oke, atau 160 mA. Nah, ini di switch on, katanya ada kedipan di LCD, tapi ini nggak ada kedipan sama sekali. Nah, jadi bagaimana teman-teman, kerusakannya di mana? Jadi hal yang kita lakukan ialah membongkar laptopnya. Di sini kami juga videokan dokumentasi bongkar laptopnya. Di sini, nah untuk tipe Asus teman-teman, kalau bongkar ini kita harus siapkan tempat baut. Di sini siapkan obeng, karena tempat baut ini berfungsi untuk memisahkan. Jadi bagian baut cover bawah, bagian baut untuk mesin, bagian baut untuk misalkan LCD dan sebagainya itu terpisah. Jadi kita mempermudah kita dalam melakukan pekerjaan servis dan mempercepat pekerjaan juga. Jadi kita nggak milih-milih baut. Mungkin kita bisa hafal sih kondisi bautnya, tapi nggak mungkin karena kita kan banyak kerjaan yang lain juga. Jadi ini sangat mempermudah sekali. Dan tipe Asus, hati-hati, kadang paling sering ini jerawat kalau salah pasang baut atau bautnya kepanjangan. Ini harddisknya teman-teman. Ini kita percepatin videonya. Ini kita buka, kita tes switch lagi. Nah, di sini tampilan mainboardnya ya. Nah, di sini prosesor, kemudian di sini RAM-nya, ini EC, soket keyboard, touchpad, kemudian HDD-nya di sini, HDD soket. Di sini engselnya, sound, fan. Prosesornya nggak terhubung sama casing ya, nggak terhubung langsung sama casing, sama heatsink. Jadi ini fan prosesor misah, di sini heatsinknya. Jadi hembusan udaranya tuh lewat sini. Di sini ada dua pembatas, dua karet pembatas, mungkin ini untuk proses pendinginan. Jadi langsung keluar sini, angin udara panasnya langsung, suhu panasnya langsung ikut lewat hembusan angin dari fan ini ke ventilasinya di bagian sini, ventilasi udaranya. Kondisinya no display. Jadi setelah kita lakukan pengecekan, teman-teman lihat ini dia korosinya.
Ini kameranya agak error di sini. Tadi tuh korosinya banyak sekali, korosi ternyata di bagian bawah sini. Nah, ini dia teman-teman. Nah, teman-teman perhatikan, ini seperti ketumpahan cairan. Nah, kalau kita lihat seperti posisi begini, ini adalah posisi bagian mengarah ke keyboard. Jadi kemungkinan ada ketumpahan cairan, entah itu dari ventilasi udara di sini atau dari bagian bawah keyboard. Ketumpahan cairan sehingga bagian yang terkena cairan itu kelihatan. Di sini adalah bagian yang terkena cairan. Jadi teman-teman di sini bisa lihat, di sini ada korosi, di sini juga, di sini juga. Jadi langkah yang kita lakukan ialah melakukan pengukuran. Jadi setelah lakukan pengukuran di setiap PL ini untuk 35 voltnya, kalau nggak salah di bagian sini 35 voltnya itu hadir. Kemudian 19 volt terdistribusi sudah pasti. Kemudian di sini di tegangan tombol switch on nya ini ternyata drop. Jadi dropnya itu kisaran setengah dari 3,3 volt, kurang lebih 1,5 volt. Kemungkinan inilah yang membuat laptopnya nggak hidup, karena di sini juga bagian yang korosi ini sudah dibersihkan sedikit menggunakan thinner. Jadi di sini drop tegangannya, sebelahnya ground, sebelahnya 3,3 volt. Nah, di sini ada lead sensor, kemungkinan ini lead sensornya ya, di sini leadnya. Nah, di sini terkena ketumpahan cairan, kemungkinan tombol powernya bermasalah. Ternyata setelah kita lepas tombol power, kita colokkan charger, 3,3 nya tidak drop. Jadi kita tinggal replace dan laptopnya tampil. Jadi permasalahan cuma di bagian sini. Jadi di sini yang kami ingin informasikan sama teman-teman yang ngerjain servisan, bahwa dalam melakukan analisa itu salah satu hal yang kita lakukan ialah coba kita analisa dari hal kecil dan mudah dulu. Jadi kita lakukan tuh dari yang kecil dan mudah. Salah satunya ialah mengecek kondisi visual dari motherboard atau mainboardnya. Kita cek secara visual dulu apakah ada terjadi korosi dan sebagainya. Jadi sebelum pengukuran kita lakukan pemeriksaan secara visual terlebih dahulu. Kita lakukan dari hal-hal yang kecil dan mudah dulu. Nah, setelah itu baru kita cek-cek yang lain. Di sini terlihat ya, tipe kode mobonya E402YA, mainboard revisi 2.0 PCB made in China. Nah, di sini teman-teman permasalahannya cuma di tombol powernya saja. Jadi setelah diganti tombol power, tapi ada permasalahan lagi, yaitu ternyata setelah dihidupkan LCD-nya ini, garis LCD-nya juga bermasalah. LCD-nya ternyata ada retak di bagian bawah. Kemungkinan di sini dia retaknya, di bagian sini. Nah, teman-teman bisa lihat di sini. Nah, ini kita hidupin, hidup, tampil, cahayanya tampil. Teman-teman lihat di kelihatan enggak ya? Nah, di bagian sini, di sini ada keluar cairan. Jadi kemungkinan karena ada korosi juga, jadi ada seperti benda yang dan cairan tumpah dari atas ini dan bagian sebelah kiri, sehingga mengakibatkan laptop no display. Jadi di sini teman-teman rusaknya. Nah, kalau kita videoin gini kan kita jadi enak. Kita punya dokumentasinya. Jadi LCD-nya memang bermasalah, bukan kita yang melakukan atau menambah kerusakan atau menghilangkan kerusakan yang lain tapi menambah kerusakan baru, bukan. Tapi di video ini dengan vlog-vlog seperti ini, kami senangnya ini sebagai dokumentasi. Jadi kita punya datanya, kita punya dokumentasinya jika terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Selain itu juga sekedar sharing dan berbagi dengan apa pekerjaan kami, seharian kami yang kami lakukan kepada teman-teman, dan mudah-mudahan menambah hiburan, pengetahuan, hal-hal positif lainnya. Jadi kesimpulannya, kerusakannya diakibatkan korosi, kemudian tegangan NBSW on atau tegangan tombol powernya drop, kemudian kita ganti tombol powernya, ternyata normal, tegangan 3,3 voltnya hadir lagi, dan masalah selanjutnya LCD-nya bermasalah.
Dan setelah dikonfirmasi sama customer mau melakukan pergantian LCD dan kami lakukan pergantian dan laptopnya sudah selesai. Mudah-mudahan awet dan bisa digunakan oleh customer. Ini kami tes pakai LCD yang pecah, yang bekas, tampil seperti ini. Kalau pakai LCD lamanya nggak tampil ya. Oke, terima kasih teman-teman telah menyaksikan video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.